Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Udin Sabarudin SPOG. Saya bertugas di Rumah Sakit Geraha Bunda Antapani. Pada kesempatan saat ini saya akan membicarakan mengenai VBAC, Vaginal Birth After C-section. Artinya persalinan pervaginam sesudah operasi sesar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kita mengenal istilah VBAC, jadi Vaginal Birth After C-section. Artinya melahirkan normal, melahirkan melalui vagina sesudah seksi cesaria. Hanya tentu saja ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh ibu. Nah, siapa yang tahu persyaratan ini? Ya tentu dokternya. Jadi sebaiknya nanti ibu melakukan pemeriksaan terhadap dokter. Interval yang baik itu lebih dari 18 bulan, malah sebaiknya 2 tahun atau 24 bulan. Nah, mengapa harus ada interval yang cukup lama? Yang pertama adalah untuk penyembuhan luka. Penyembuhan luka kulit mungkin bagus, tapi penyembuhan luka di rahim itu memerlukan waktu yang lebih lama. Karena ada jaringan serabut kolagen. Nah, serabut kolagen itu memerlukan penyembuhan yang lebih lama, meskipun nanti kuat serabut kolagennya, tapi kelenturannya kurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk perkembangan psikologis bayi. Bayi yang usianya kurang dari 2 tahun itu kan masih memerlukan perawatan ibu, kemudian harus masih diberikan ASI, gitu ya. Jadi, dan kalau orang sudah bilang di bawah 2 tahun itu kan bayi masih indung-indungan katanya. Jadi harus bonding gitu dengan ibu, ya. Yang pertama lahir normal, yang kedua sesar. Bisa tentu untuk melakukan VBAC, ya, artinya kemungkinan persalinan normal. Malah lebih besar ini kemungkinannya, karena ibu sudah pernah melahirkan yang pertama normal. Sepanjang yang pertama itu bayinya lahir di atas 2.500 gram. Jadi kalau sudah pernah melahirkan normal, yang kedua sesar, maka kemungkinan yang ketiga untuk untuk persalinan normal itu jauh lebih besar. Nah, ini yang penting ya, persyaratan untuk melakukan VBAC. Yang pertama tentu kalau kondisi kehamilan yang sekarang itu normal, dalam artian janin letaknya normal, kemudian letak balinya juga normal, kemudian tidak ada riwayat hipertensi, diabetes, segala itu ya, seperti itu. Kemudian kondisi ibu, berat badan ibu jangan sampai berlebihan, jangan sampai obes. Kemudian taksiran bayi pada saat kehamilan yang sekarang sebaiknya tidak lebih dari 3.500 gram. Kemudian usia yang bagus untuk melakukan VBAC itu yang ideal antara 25 sampai 35 tahun gitu ya. Kemudian yang penting lagi, ibu harus mengetahui luka atau sayatan pada saat operasi yang pertama. Apakah dia horizontal atau vertikal gitu aja. Jadi dilihat dari luka sayatan rahimnya, bukan luka sayatan kulit. Nah, itu barangkali yang penting yang harus diketahui untuk melakukan salah satu persyaratan untuk VBAC. Risiko untuk melakukan VBAC yang pertama adalah saat persalinan kalau ketuban pecah. Nah, kalau ketubannya pecah masih pada pembukaan kecil, yaitu tidak bisa berlangsung lama tidak bisa VBAC oleh karena tidak bisa diperkuat emulesnya pada bekas seksio itu. Yang berikutnya adalah kalau misalnya ibu sudah pada saat persalinan dia tidak kuat mengedan. Pada saat ibu tidak kuat mengedan, padahal persalinan pada VBAC itu sebaiknya tidak lebih dari 15 menit atau kurang dari 30 menit gitu ya. Kalau seandainya pada saat ibu kurang bisa mengedan tapi kepala anaknya sudah turun sampai ke dasar panggul, itu memang bisa dibantu dengan vakum atau dengan forceps. Tapi kalau kepalanya belum turun, ya risikonya adalah ibu harus melakukan
seksiu cesarean. Yang terakhir, risiko yang besar yang kemungkinan bisa terjadi adalah robekan rahim. Nah, kapan itu terjadi? Kalau seandainya posisi kepala bayinya kurang bagus pada saat masuk panggul atau bayinya besar, sehingga akan terjadi penipisan bagian bawah rahim. Nah, itu akan menyebabkan robekan, dan itu ditandai dengan rasa sakit perut bagian bawah dan perdarahan dari vagina. Nah, untuk melakukan VBAC ini diperlukan persiapan. Yang pertama, tentu saja ibu harus melakukan kontrol teratur, terutama pada trimester ketiga. Mengapa? Oleh karena di sini ibu harus melakukan pemeriksaan dengan USG untuk melihat presentasi atau letak janin dan letak plasenta. Kalau plasentanya menghalangi jalan lahir. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik ibu. Jagalah jangan sampai terjadi kenaikan berat badan berlebihan sehingga ibu obes, ya, atau misalnya jangan sampai janin itu besar lebih dari 3.500 gram. Kemudian persiapan mental, karena untuk melakukan persalinan bervaginam itu ibu akan mengalami mules, dan mules itu sakit, ya, yaitu HIS. Yang terakhir tentu saja support dari keluarga, ya. Jadi mental ibu harus kuat bahwa ibu bisa menghadapi rasa sakit, ibu mendapat support dari keluarga. Yang terakhir tentu doa.